Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Evi Triani. Sebelum kita memasuki materi dalam pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam pelajaran Penjaskes kali ini, kita akan membahas materi tentang permainan bola kecil, di mana dalam permainan bola kecil ini terdapat berbagai macam jenis permainan bola kecil. Diantaranya terdapat softball, tenis meja, dan bulu tangkis. Nah, salah satu yang akan kita bahas materinya adalah tentang permainan bulu tangkis. Selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran dari KD 3.2 dan 4.2, yaitu tentang permainan bulu tangkis. Yang pertama adalah setelah mempelajari materi bab ini, peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan dan mampu mempraktikkan keterampilan bermain bola kecil dengan permainan bulu tangkis dengan variasi, kombinasi, dan koordinasi yang baik. Dan yang kedua, siswa dapat memahami variasi dan kombinasi prinsip dasar fundamental. Dan yang ketiga adalah siswa dapat mempelajari prinsip dasar bermain bulu tangkis. Dan yang keempat adalah siswa dapat bermain permainan bulu tangkis secara sederhana. Selanjutnya kita memasuki tentang sejarah permainan bulu tangkis. Sejarah bulu tangkis kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun lalu, tetapi juga disebut-sebut di India dan Republik Rakyat Cina, di mana nenek moyang terdininya diperkirakan ialah sebuah permainan Tionghoa yang bernama jianzi, di mana jianzi ini melibatkan penggunaan kok tetapi tanpa raket. Alih-alih objeknya dimanipulasi dengan kaki. Objek atau misi permainan ini adalah untuk menjaga kok agar tidak menyentuh tanah selama mungkin tanpa menggunakan tangan. Di Inggris, sejak zaman pertengahan permainan anak-anak yang disebut battledores dan shuttlecock sangat populer. Anak-anak pada waktu itu biasanya akan memakai dayung atau tongkat battledores dan bersiasat bersama untuk menjaga kok tetap di udara dan mencegahnya menyentuh tanah. Ini juga cukup populer untuk menjadi nuansa harian di jalan-jalan London pada tahun 1854 ketika majalah Punch mempublikasikan kartun ini di London. Penduduk Inggris membawa permainan ini ke negara Jepang, ke Republik Rakyat Cina, dan ke Siam yang sekarang adalah negara Thailand, selagi mereka mengolonisasi negara-negara di Asia. Ini kemudian dengan segera menjadi permainan anak-anak di wilayah setempat mereka. Olahraga kompetitif bulu tangkis ditemukan oleh petugas tentara Britania di Pune, di India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memainkan secara kompetitif. Oleh sebab kota Pune dikenal sebelumnya adalah sebagai Pona, permainan tersebut juga dikenali sebagai Pona pada masa itu. Para tentara membawa permainan ini kembali ke Inggris pada tahun 1850-an. Olahraga ini mendapatkan nama yang sekarang pada tahun 1860 dalam sebuah pamflet oleh Isaac Spratt, seorang penyalur mainan Inggris berjudul Badminton Battledore.
a new game. Ini melukiskan permainan tersebut dimainkan di gedung badminton di Inggris. Rancangan peraturan yang pertama ditulis oleh klub badminton Bath pada 1877. Asosiasi bulu tangkis Inggris dibentuk pada tahun 1893 dan kejuaraan internasional pertamanya berunjuk gigi pada pertama kali tahun 1899 dengan kejuaraan yang bernama Kejuaraan All England. Bulu tangkis menjadi sebuah olahraga populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara, yang saat ini mendominasi olahraga ini dan di negara-negara Skandinavia. Induk organisasi International Badminton Federation atau IBF didirikan pada tahun 1934 dan mencatat Inggris, Irlandia, Skotlandia, Wales, Denmark, Belanda, Kanada, Selandia Baru, dan Prancis sebagai anggota-anggota pelopornya. India bergabung sebagai afiliat pada tahun 1936. Pada IBF Extraordinary General Meeting di Madrid, Spanyol, September 2006, usulan untuk mengubah nama International Badminton Federation menjadi Badminton World Federation atau BWF dan diterima dengan suara bulat oleh seluruh delegasi yang hadir sebanyak 206 delegasi. Olahraga ini menjadi olahraga Olimpiade musim panas di Olimpiade Barcelona pada tahun 1992. Indonesia terutama memperoleh 2 medali emas tahun itu, dan olahraga yang sudah berumur ribuan tahun baru masuk Olimpiade tahun 1992. Kini permainan bulu tangkis sudah dikenal di seluruh dunia. Namun permainan dibekali dengan prinsip dasar yang baik. Dan sekian video sejarah permainan bulu tangkis. Terima kasih. Oke, setelah tadi kita membahas atau mengulas sedikit sekilas sejarah permainan bulu tangkis, sekarang kita memasuki materi yang berikutnya, yaitu prinsip dasar pukulan dalam permainan bulu tangkis. Sebelum kita memasuki lebih lanjut, Ibu akan memberitahu macam-macam jenis pukulan yang digunakan dalam permainan bulu tangkis, yaitu yang pertama dari atas, yaitu atas kanan ada pukulan atas kepala atau disebut dengan overhead. Kedua, itu ada pukulan kilas atas kepala, yaitu overhead backhand. Dan yang sebelah kanannya lagi ada pukulan sisi, yaitu forehand. Sebelah kirinya itu pukulan sisi kilas atau forehand swing backhand. Yang di sebelah kanan bawah itu ada pukulan bawah atau underswing. Di sebelah kiri bawah itu ada pukulan bawah kilas underswing backhand. Oke, sekarang kita masuki jenis pukulan servis permainan bulu tangkis. Yang pertama itu terdapat servis panjang forehand dalam permainan bulu tangkis. Seperti gambar ini, di mana posisi awal itu raket dipegang dengan posisi forehand, berdiri sikap melangkah, dan bola dipegang sebatas pinggang, berat badan pada kaki belakang, dan tangan yang memegang raket di belakang. Di mana gerakannya itu pindahkan berat badan ke depan bersamaan raket
diayun ke depan ke arah jatuhnya bola, kontak raket dengan bola pada ketinggian lutut. Dan gerakan akhirnya yaitu raket mengarah ke atas lurus dengan arah gerakan bola, pinggul dan bahu diputar ke depan, pandangan mengikuti arah bola melambung tinggi dan jauh. Selanjutnya yang kedua yaitu servis pendek forehand dalam bulu tangkis. Seperti gambar di bawah ini rangkaian gerakannya, di mana posisi awal raket dipegang dengan posisi kaki sikap melangkah, prinsip dasar pegangan forehand. Bola dipegang di depan, setinggi pinggang, berat badan bertumpu pada kaki belakang. Posisi tangan yang memegang raket di belakang. Selanjutnya itu gerakannya adalah pindahkan berat badan ke kaki depan bersamaan dengan lengan yang memegang raket diayun ke depan ke arah jatuhnya bola. Kontak raket dengan bola pada ketinggian paha dengan gerakan raket mendorong bola dan arah bola bergerak rendah di atas net. Perbedaannya adalah di antara servis panjang dan servis pendek ini adalah bola yang jatuh ketika akan diayun dan bola yang jatuh ketika setelah diayun. Kalau tadi servis panjang, bolanya akan jauh. Kalau ini servis pendek forehand, bolanya akan rendah di atas net. Itu, bergerak rendah, maksudnya tidak terlalu jauh. Dimana akhir gerakan adalah raket mengarah ke atas lurus dengan gerakan bola, pinggang dan bahu diputar ke depan dan berat badan pada kaki depan, pandangan mengikuti arah gerak bola, bola jatuh dekat garis servis. Oke, jadi perbedaannya sudah dijelaskan tadi. Kita memasuki tentang prinsip dasar pengembalian pukulan dalam permainan bulu tangkis. Pengembalian pukulan servis permainan bulu tangkis. Oke, sekarang masuki yang pertama yaitu pengambilan servis panjang forehand dalam bulu tangkis. Seperti gambar di samping ini adalah rangkaian gerakan posisi pengembalian servis panjang forehand, di mana posisi awal itu berdiri sikap melangkah sekitar 5-6 cm di belakang garis servis pendek dan sekitar 3 cm dari samping garis tengah lapangan. Dan berat badan bertumpu pada kaki depan. Raket dipegang di atas samping kepala dengan posisi siap menerima servis dan pandangan tertuju pada bola yang akan dipukul servis. Gerakannya adalah apabila lawan yang melakukan servis tinggi ke bagian belakang lapangan, bergeraklah mundur ke arah garis belakang. Pindahkan berat badan ke depan dan pukul bola dengan prinsip dasar pukulan forehand. Untuk gerakan akhirnya adalah pindahkan berat badan ke depan, pandangan mengikuti arah gerak bola. Selanjutnya, yang kedua yaitu pengembalian servis pendek forehand dalam permainan bulu tangkis. Seperti gambar di samping adalah rangkaian gerakannya lagi. Posisinya seperti apa? Yang pertama yaitu posisi pertama. Posisi awalnya berdiri sikap melangkah kurang lebih dari 1-3 cm di belakang garis servis pendek. Kemudian berat badan bertumpu pada kaki depan. Raket dipegang di atas samping kepala.
posisi siap menerima servis, pandangan tertuju pada bola yang akan diservis. Di mana gerakannya adalah jika lawan melakukan servis rendah, bergerak ke depan, garis servis pendek dengan kepala raket menghadap ke atas. Bola dapat diarahkan dengan cara didorong ke tengah lapang. Dipukul drive lurus ke kotak pojok lapangan. Dipukul drop menjauhi pemain yang melakukan servis. Didorong ke arah pemain pada bagian forehand atau didorong ke arah pemain yang melakukan servis. Dan akhir gerakannya adalah pindahkan berat badan ke depan, pandangan mengikuti arah gerak bola. Selanjutnya adalah variasi aktivitas bermain bulu tangkis. Aktivitas bermain bulu tangkis tidak usah seribet apapun, kita cukup bermain dengan cara sederhana. Yang pertama, kalian bisa melakukan aktivitas bermain melambungkan shuttlecock menggunakan raket. Jadi shuttlecocknya dilambung-lambungkan seperti gambar ini. Tujuannya adalah supaya kalian bisa untuk mengenai kok dan raket secara benar. Dan yang kedua adalah aktivitas bermain memukul bola dengan teknik dasar panjang forehand dan dilanjutkan teknik-teknik yang lain bisa dilakukan di dinding rumah kalian. Seperti ini, kalian melakukan servis dulu. Setelah servis kalian bolanya ke arah yang lain, kalian bisa pakai teknik yang lain, overhead atau drive atau smash, kalian bisa lakukan itu. Jadi itu cara variasi bermain bulu tangkis sederhana, bisa dilakukan di rumah sendiri juga bisa. Jadi hanya beberapa saja Ibu memberikan contoh variasi bermain. Semoga kalian dapat bisa melakukannya di rumah. Sekian dan terima kasih penjelasan tentang sedikit materi permainan bulu tangkis yang dapat Ibu sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.